teman-teman semua ya, kembali lagi sama Rahman. Nah, saat ini lagi mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa, ngobrol santai. Ini dengan teman Rahman juga. Ini salah satu teman kerja yang namanya Kak Tata. Ini Kak Tata bisa kenalan dulu Kak sama teman di rumah Halo, nama saya Tata, saya dari Lombok dan sekarang ada di Jakarta. di Jakarta. Oke Kak Tata mungkin bisa cerita nggak dulu awal mulanya itu sekolah apa sih atau mungkin gimana sih sampai bisa di Jakarta dan kerja di sini? Awalnya saya dari SD sampai SMA itu kan saya ada di Lombok, Hmm. belum pernah keluar daerah, jadi belum tahu tuh kalau di luar Lombok itu seperti apa. Jadi di Lombok aja waktu Benar-benar di kecil ya? kampung aja, karena emang kan keluarga kita itu dari keluarga petani semua. Akhirnya lulus SMA, saya merantau ke Jogja. SMA baru ke Jogja. Saya kuliah di Jogja beberapa tahun. Ada keluarga di sana Kak? Di Jogja saya tidak ada keluarga. Jadi pada saat itu kita naik bis dari Lombok, itu kita naik bis ke Jakarta. Maksud saya ke Jogja dulu, naik bis 1 hari 1 malam tuh. Tapi waktu itu kok berani banget, maksudnya SMA main ke Jogja naik kendaraan umum gitu. Naik kendaraan umum, naik kapal, naik bis. Karena emang pingin banget keluar dari Lombok. Bagaimana sih di luar Lombok itu? Belum pernah sama sekali. Terus gimana? Akhirnya ya kuliah di sana. Akhirnya kuliah di Jogja. Setelah kuliah di Jogja, Di apa Kak waktu itu kuliah? saya waktu itu di UGM, ya divisi Pol waktu itu. Kemudian kuliah di sana, kemudian saya sempat merantau ke Semarang tuh sebentar aja 1 bulan lah. Terus abis itu saya ke Bandung. Jadi selesai dari kuliah, baru Kakak ke Semarang. Ke Semarang, terus saya ke Bandung. Kerja atau dalam apa? Enggak, main-main aja. Jadi pingin lihat Okay. Selain di Lombok itu daerah-daerah di Indonesia itu seperti apa. Akhirnya ke Bandung, Terus saya sempat ke Bandung, baru ke Jakarta. baru saya ke Jakarta. Ke Bandungnya berapa lama yang di Bandung? Di Bandung itu kurang lebih 2 tahunan lebih lah ya. Itu sambil kerja juga? Enggak, saya Jadi sekolah, saya di sana sekolah. Jadi dari sekolah lagi? Ya, saya di sana sekolah lagi. Tapi Berarti- tidak usah dibahas sekolah. Kebanyakan main ya waktu sekolah. Berarti Kakak kalau bisa dibilang kalau dilihat dari banyak sekolah di Jogja baru sekolah di Bandung, berarti Kakak dari keluarga yang cukup lumayan. Enggak, saya itu keluarga besar semua petani. Jadi dari keluarga orang tua saya itu yang sekolah hanya ayah saya saja yang sekolah. Yang lainnya kan kalau perempuan kalau di Lombok itu zaman itu ya tidak perlu sekolah tinggi. Jadi cukup nunggu dinikahin aja. Ya, karena harus nikah. Ya gitulah potretnya perempuan lah masih seperti itu di Betul. Lombok ya. Betul. Akhirnya setelah saya lulus saya coba ke Jakarta. Di Jakarta pun saya tidak ada kenal satupun kecuali ada teman kuliah. Ya, bagaimana sih kalau di Jakarta? Tapi hitungannya Kakak berani banget, maksudnya ya seorang perempuan gitu ya bilang merantau sendirian ke Bandung, ke Jakarta kok berani banget, gimana sih Kak? Karena mungkin waktu itu karena saya anak paling besar ya. Kalau anak paling besar itu kan emang contoh buat adik-adiknya. Jadi saya memang ingin lihat dunia luar juga. Dan kesempatannya ya harus kuliah di luar dan kerja di luar. Kalau saya balik lagi ke Lombok, ya mungkin ya kembali lagi ke kehidupan di Lombok seperti umumnya gitu ya. Memang sih kalau aku lihat, aku sendiri juga anak pertama Kak. Kalau anak pertama itu cenderung lebih ingin memberikan contoh ke adik-adik gitu, biar bisa kalau kita berbuat apapun takut nanti adik-adik tiru kalau misalkan negatif gitu, luar biasa sekali. Nah, lalu Kakak pekerjaan pertama Kakak apa waktu itu? Saya pertama kali itu dulu di bank, dari bank ke bank. Dari bank? Dari bank, waktu itu dari bank. Kerja apa Kak posisinya? Saya pernah di call center pernah, jadi personal banking juga pernah, macam-macam dicoba-coba. Akhirnya saya terjun ke properti itu 2008. Berapa lama Kak yang waktu itu di perbankan waktu itu? Enggak lama sih, 1-2 tahun lah. Setahun 2 tahun? Enggak lama. Kenapa memutuskan untuk pindah pekerjaan? Kenapa nggak di bank aja? Karena waktu itu saya pikir kalau di bank kita kerjanya dari pagi sampai malam kan ya. Pagi sampai malam. Saya tuh berpikir gimana caranya ya, saya kan di Jakarta nih. Saya ingin dong kerjaan yang menghasilkan uang banyak. Waktu itu mikirnya masalah uang aja sih. Karena saya kan anak rantau yang gimana caranya cari kerjaan yang menghasilkan uang yang banyak gitu. Akhirnya saya coba-coba, saya ketemu tuh yang namanya properti. Saya tidak ada pengalaman sama sekali sih waktu itu di properti. Jadi tahun 2008 waktu itu. Langsung udah nyemplung properti padahal nggak ada basic properti. Tidak ada basic sama sekali. Gimana Kak waktu itu menurut Kakak dunia properti itu gimana? Sangat menarik ya, sangat menantang. Sangat menantang karena itu tergantung kita lagi. Kita mau dapat duit banyak, kita harus jualan yang banyak sih ya. Kerjanya harus lebih giat lagi.
Ya namanya kita berusaha ya, pasti kan istilahnya ada tantangan. Karena saya tuh tidak mengerti sama sekali itu properti itu apa. Jadi saya belajar otodidak, ngelihat teman bagaimana, terus saya ikutin, ada pelatihan, saya ikut. Akhirnya sekarang di sini dari nol. Ya, sampai sekarang ya kalau aku lihat, aku nilai ya cukup luar biasa lah pencapaiannya ya, maksudnya dibanding dengan teman-teman yang lain kata udah lumayan luar biasa ya, wajar lah, udah senior, udah lama pengalamannya lebih banyak. Dari 2008. Kecemplung nggak sengaja sebetulnya. Misalkan nih ada teman-teman nih mungkin yang sama kayak Kak Tata yang dari daerah, misalkan dari Lombok segala macam. Misalkan pengen merantau seperti Kak Tata itu, tipsnya apa sih Kak? Misalkan. Pertama nggak usah takut sih. Kita nggak usah takut karena dimanapun kita, kalau kita bisa lihat peluang, kita bisa sukses sih sebetulnya. Saya tidak mengatakan saya sukses tidak, tetapi paling tidak saya menemukan apa pekerjaan yang memang saya inginkan. Jadi nggak usah takut. Yang penting itu kita menjalin pertemanan sebanyak mungkin. Karena teman itu bisa jadi saudara, bisa jadi penolong buat kita juga. Jadi bangun relasi sebanyak-banyaknya ya Kak. Relasi sebanyak-banyaknya. Kakak ada cerita menarik nggak dalam perjalanan Kakak berjuang nih dari Lombok sekarang sampai pekerjaan yang saat ini Kakak alami itu ada pengalaman menarik nggak? Ada. Jadi waktu itu saya kan tidak punya kenalan siapapun. Jadi emang masukin lamaran. Lamaran yang saya masuk banyak sekali. Ya, apply aja ya. Apply semuanya karena tidak ada yang koneksinya tidak ada. Akhirnya ada dipanggil tapi tidak sesuai, gajinya terlalu rendah lah. Di bawah minimum waktu itu malah dikasih. Di tahun berapa tuh Kak? 2000-an ya. 2000-an ya. Tahun 2000-an. Akhirnya karena saya tidak punya koneksi, saya itu akhirnya cari pekerjaan melalui internet. Dari Jobs.gb, kayak untuk lowongan kerjaan saya masukin semua. Betul. Dan saya sempat istilahnya tidak mendapat pekerjaan agak lama. Tapi meminta uang sama orang tua juga malu. Udah malu. Balik juga malu gitu. Akhirnya gimana ya? Akhirnya tinggal di kos sambil mikir apa yang harus dikerjain. Jadi setiap hari kerjanya cari internet. Tapi gimana tuh Pak biaya hidupnya waktu itu kalau berarti artinya waktu itu udah nggak bekerja lagi kan? Saya nggak bekerja waktu itu, baru keluar dari bank, saya tidak bekerja beberapa bulan. Masih pakai tabungan langsung nyukupin lah. Cukup-cukupin aja, makan cuma pakai nasi sama garam, udah begitu aja. Emang udah terbiasa sih. Ya, memang ya kalau orang daerah tuh biasanya lebih tahan banting sih Kak. Kalau lebih tahan banting karena udah biasa susah. Ya, jadi kalaupun apapun yang terjadi tuh ya kita bisa ya bertahan lah gitu ya. Betul. Menahan diri untuk. Kita bisa menahan diri. Lalu gimana Kak? Jadi ya kalau untuk yang dari daerah nggak usah takut aja Jakarta. Kalau kita sudah tahu alurnya sebetulnya enak sih ya. Kalau di Jakarta tuh apapun bisa jadi uang. Duit ya. Kalau kita bisa lihat peluangnya sih. Iya. Jadi Kakak mau sampaikan tadi bahkan di yang Kak Tata aja pernah udah sampai di posisi seperti itu tadi. Seperti itu ya benar-benar miris kalau dilihat. Aduh. Orang tua sampai mikir, aduh udah balik aja ke Lombok dah. Emang tahu waktu itu? Jadi petani aja, tahu. Cuma suruh balik ke Lombok. Udah jadi petani aja. Oke. Kalau ini Kak Tata kan udah lama nih di dunia sales properti. Nah misalkan ada yang tertarik juga nih di bidang sales properti. Menurut Kak Tata gimana sih caranya menjadi sales yang baik tuh? Kalau untuk kalau saya sih ini pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi ya. Kalau sales itu kan nggak usah malu untuk ditolak. Nggak usah malu untuk ditolak. Saya punya pengalaman kenapa saya akhirnya bisa jadi sales. Dulu saya mau nawarin sesuatu tuh udah takut duluan. Udah malu dulu tapi nggak pede ya. Nggak pede. Akhirnya ada saya kenal seseorang dulu waktu itu manajer saya, GM saya. Dia bilang kamu tuh malu kalau punya utang, malu kalau tidak punya uang, malu kalau menyusahkan orang lain. Kalau sebarin brosur, sebarin aja, anggap aja brosur yang kamu sebar itu ada uang yang akan mengambil kamu nantinya. Itu yang tertanam di hati saya, di pikiran saya. Mulai dari situ tuh saya langsung ya udah nggak usah malu lagi, kenapa harus malu? Kita tidak melakukan apapun yang membahayakan orang lain. Kita membantu orang lain untuk berinvestasi, diuntungkan, dan orang lain membantu kita untuk mencapai penjualan. Menurut Kakak dengan bekerja seperti itu menjamin seseorang itu bakalan berhasil di dunia sales? Kan belum tentu juga. Ya, keberhasilan seseorang tergantung. Banyak faktor.
Banyak faktor yang orang berhasil atau tidaknya. Pertama kita harus menyukai pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu bentuknya. Pekerjaan apapun. Kalau kita sudah suka, kita menikmati pekerjaan itu, artinya kita tidak merasa terpaksa kan. Kalau kita tidak merasa terpaksa, kita ringan aja nanti. Betul sih Kak. Jadi kalau menurut Kakak, kalau misalkan mau jadi sales yang baik ya pertama ya nggak usah malu lah ya. Nggak usah malu. Ya udah kita kerjain semaksimalnya kita apa yang kita bisa. Dan jalin networking. Jalin hubungan sebanyak-banyaknya. Betul. Dari pertemanan dengan konsumen juga. Jadi kita membantu konsumen kita itu bukan hanya untuk supaya mereka beli ke kita, tapi kita juga membantu mereka diuntungkan juga. Mereka senang, mereka happy, mereka juga akan bantu kita. Dan mungkin kalau misalkan ada kesempatan lain, mungkin koneksi kita juga akan nyari kita kalau merasa diuntungkan ya. Pasti Roman juga mengalami sendiri kan, kalau kita misalnya tingkat kedekatannya, pelayanan kita gimana ke konsumen, pasti konsumen balik lagi. Ketika orang konsumen kita puas, ya pasti lain waktu akan ngubungin kita lagi atau cari kita lagi. Betul. Kalau misalkan teman-teman yang mau merantau nih Kak, misalnya ke Jakarta nih, atau kemanapun daerah yang mau dituju gitu, apa sih yang menurut Kak diperlukan atau modal apa sih yang diperlukan seseorang itu sebelum merantau gitu? Kalau saya modal nekat ya. Modal nekat dalam arti apa ya, keinginan mungkin ya, niat yang besar kali ya, sambil nekat gitu loh. Karena kalau kita sudah nekat, kita udah punya niatnya kuat, jalannya ada aja. Jalannya ada aja. Tapi resikonya kan cukup besar Pak. Kalau misalkan hanya nekat gitu ya, kan ya kita nggak tahu gitu di tempat lain, apalagi gitu kita harus, apalagi ya kalau syukur-syukur kalau ada keluarganya, kalau nggak ada keluarganya siapa yang mau nolong kalau modal nekat doang. Itu dia makanya saya bilang kita harus punya teman yang banyak. Kalau kita ke suatu kota, kita punya teman, paling tidak ada teman berbagi. Dan saya yakin satu hal, kalau kita istilahnya baik sama orang, dimanapun kita berada, kita pasti akan ketemu orang yang baik juga. Jadi baliknya kalau kita nanam apa, kita akan menuai apa gitu. Ya. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, urusan kita juga dipermudah sih. Dan itu aku pribadi percaya banget. Karena kadang-kadang di saat kita kesulitan, ada aja pertolongan. Ya. Mungkin bisa jadi itu adalah buah hasil dari perbuatan-perbuatan kita sebelumnya ketika kita baik dengan orang lain. Betul. Jadi itu kembali lagi ke kita sendiri. Betul. Biasa banget kata-katanya. Kita sering-sering ya, Man ya. Katanya kapan terakhir pulang? Lama? Saya hampir 1 tahun yang lalu sebelum corona. Ya. Sekarang corona Januari. Nggak berani balik, takut jadi ya. Membawa kadang kita nggak tahu apa kita sehat betul atau enggak gitu. Betul, kita merasa sehat tapi kadang kita tidak tahu ya kondisi. Kangen dong sama keluarga di rumah. Kangen banget sih. Nanti kita libur. Nanti semoga cepat berakhir pandeminya biar bisa pulang lagi. Kalau Rahmat sendiri bagaimana selama di dunia sales? Aku happy di sini. Happy ya? Masih tahapan belajar. Sama senior sama-sama kita belajar. Kita sama-sama belajar. Tapi yang penting kan kita memang menikmati apa yang kita kerjain. Betul. Jadi apapun tekanannya, karena kita suka ya udah jalanin aja ya. Ada lagi nggak yang Kak mau sharing sama teman-teman yang nonton video ini mengenai mungkin ya dunia sales marketing yang Kak saat ini kerjakan, atau mungkin mengenai tentang pekerjaan-pekerjaan pertama bagi teman-teman yang mungkin nonton video ini? Kalau pekerjaan pertama seperti ini sih, Man. Kalau dulu aku itu karena aku dari komunikasi ya basicnya ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu bekerja di bidang media. Tapi entah kenapa dari awal itu aku terjunnya ke bank. Malah ke bank. Beda jalur ya. Tapi sebenarnya kalau memang kita bisa sesuai dengan jurusan kita kerjakan apa yang sesuai. Itu mungkin lebih untuk beradaptasinya lebih gampang mungkin ya dengan pekerjaan. Tetapi kalaupun tidak sesuai, saya rasa kalau kita menemukan pekerjaan yang memang sesuai dengan hati, nggak apa-apa, nggak sesuai juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang carilah yang sesuai, lebih mudah beradaptasinya karena sudah lebih mengenal. Kalaupun nggak sesuai ya kalau kita nikmatin yang kita sukai. Kita sukai, oke. Ada lagi Kak mungkin yang mau di-share sama teman? Oke deh kalau gitu ya mungkin lain waktu, kalau misalkan kita ada waktu mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Terima kasih banyak loh. Wah, terima kasih. Kak Tata yang sharing banyak hari ini.
Oke, teman-teman di rumah juga kalau misalkan mau tanya-tanya sesuatu bisa tinggalin pertanyaannya di kolom komentar ya. Seperti biasa jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih banyak ya Kak Tata ya. Terima kasih. Ya, bye-bye.